Halo semuanya, setelah perjalanan seru kemarin, kali ini kita akan ngobrol bareng Bunda Katrina, sosok inspiratif yang aktif di fisioterapi lansia. Beliau juga sedang meneliti manfaat air tajin untuk penderita disfagia yang semoga segera mendapat hak paten. Yuk kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Katrina. Iya, Luar biasa, awet muda. yang surat kenyang. Gimana Bu perjalanan dari Jakarta ke Kopi Klotok? Perjalanan dari Jakarta ke Kopi Klotok adalah sangat menyenangkan. Jadi walaupun perjalanan panjang, tapi kita tetap semangat. Bolak-balik tanya sama Bapak supir, Pak masih jauh? Masih, iya. Pak masih jauh? Masih, iya. Akhirnya kita sampai juga ke Kopi Klotok. Gimana makanannya Bu? Makanannya sih sebenarnya makanan biasa ya, Ya. makanan Jawa. Sama sekali tidak ada makanan baru bagi saya, tapi Suasananya ya Bu ya. Jadi inilah suatu kreativitas seseorang yang melestarikan menu asli Indonesia, tapi dikemas dalam suasana yang rileks, dalam suasana yang orang menjadi Happy ya Bu. lega, melepas lelah, melepas dahaga di sini tempat itu bagus. Tadi kan sebelum ke Kopi Klotok kita ke Kelapa Kopior ya Bu ya. Ya, Nah di sana kita mengadakan gerak gembira. Apa yang menarik dilihat dengan melihat para rata-rata ini lansia ya Bu ya. Bagaimana Bu? Yang menarik dari mereka semua. saya akan bicara tentang tempatnya dulu. Tempat yang namanya Kelapa Kopior itu juga mempunyai suatu sensasi tersendiri. Perjalanan kita dari Kampung Gedong dengan 06 yang sangat menghibur, kemudian naik KRL ke Bogor juga sangat menghibur. Kita orang tua diberikan kesempatan untuk duduk tadi sama anak-anak, jadi saya merasa bahwa lansia adalah diberikan tempat yang layak. Prioritas ya. Sampai di Bogor kita menuju ke Kelapa Kopior dengan kendaraan khusus juga dari suatu tempat yang sudah persiapkan oleh Ibu siapa namanya? Ibu Anwar, Bu Haji Anwar. Itu juga khusus juga menuju ke Kelapa Kopior. Perjalanannya tidak terlalu jauh dan sampai di tempat Kelapa Kopior kita betul-betul terkesima. Ada suatu area untuk relaksasi di situ di bawah pohon kelapa dan di bawah hamparan rumput yang hijau. Kita melepas lelah sejenak minum dan ada snack pribadi. Kemudian kita sama-sama melaksanakan senam fisioterapi yang dipimpin Mbak Dini tadi untuk peregangan otot-otot baik untuk lansia maupun pralansia itu sangat berguna. Dan saya akhiri dengan gerak gembira Nusantara yang untuk membuat energik gerakan-gerakannya, menghibur, kemudian juga memberikan suatu amunisi kegembiraan, amunisi kecerahan, amunisi semangat untuk lansia supaya lansia-lansia tidak berserah diri untuk Tidak ngoyo ya Bu. ya, Tidak hanya berserah diri, tidak bisa gerak ya. Iya, jadi kita harus bergerak supaya badan kita masih berdaya guna, berhasil guna, dan juga untuk menantang kehidupan baru walaupun lansia kita masih punya tujuan dan harapan. Begitu Mbak. Saya dengar-dengar Ibu sedang menyelesaikan S3 ya? Bukan. Apa? Sedang apa nih? Sedang apa nih sekarang? Aduh. Kayaknya sudah coba lihat usianya Ibu sudah berapa sekarang? Sekarang masuk ke 76 tahun. Luar biasa.
Ibu masih semangat untuk belajar. Coba berikan orang yang di luar sana yang masih di bawah ibu, masih udah menyerah, tidak mau belajar, tidak mau gerak. Bagaimana? Saya memang orang kerja dari dulu. Jadi walaupun apa yang saya lakukan, apa yang ditugaskan sewaktu saya mengabdi kepada negara, saya lakukan dengan senang hati, semangat dan bertanggung jawab. Sampai sekarang sudah pensiun, saya masih tetap berkarya memang di bidang profesi saya, yaitu bidang terapi wicara. Terapi wicara. Terapi wicara. Apa itu? Terapi wicara adalah suatu profesi kesehatan yang bergerak di dalam suatu penanganan kepada pasien-pasien yang mengalami stroke, mengalami cedera otak, cedera kepala, cedera leher, pasca operasi leher, pasca kanker leher, maupun kelainan-kelainan yang menyangkut adanya gangguan di pita suara dan gangguan-gangguan pada anak-anak di masa perkembangan. Jadi pasien saya rentangnya dari usia sejak lahir sampai lansia. Begitu. Problemnya itu rentang pekerjaan itu sangat banyak. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Mbak Yati tadi, memang betul. Saya sedang menyelesaikan suatu penelitian tentang efektivitas air tajin untuk media terapi gangguan menelan. Gangguan menelan ya? Pada kasus-kasus disfagia. Disfagia adalah gangguan menelan yang bisa disebabkan karena stroke, cedera kepala, cedera trauma leher, kemudian tumor kepala, kanker leher, dan segala sesuatunya yang menyangkut di bidang leher dan organ-organ. Semakin menarik nih. Saya tadi bilang ibu untuk terapi menelan. Contoh kasus, saudara saya habis capek, habis hajatan, kemarin jatuh, dan sebelah mati sebelah kanan. Jadi makan tuh dari hidung masih. Nah, katanya takut tersedak. Nah, itu berarti salah satunya itu ya, Bu? Salah satu bidang saya itu. Masya Allah. Mungkin saya nanti ke depan akan terus konsultasi nih. Air tajin Ya. itu adalah hasil dari pemikiran, inovasi, dan penelitian yang saya wujudkan saat ini. Itu saya mulai dari sejak tahun 1995. Masya Allah. Saya baru wujudkan penelitiannya saat ini setelah di ujung-ujung usia saya. Karena saya memang menunggu, kok nggak ada yang menulis. Ternyata memang saya yang mikir, saya yang inovasi, dan saya yang melakukan penelitian. Kapan nih launching? Ibu menulis launching bukunya kapan nih? Nah, kita tunggu. Sekarang ini penulisan sudah hampir finish. Sudah saya konsultan ke ahlinya di Solo, sudah dinyatakan setuju, dan sekarang saya sudah mengirimkan permohonan tentang hak cipta ke bagian litbang profesi. Kalau sudah nanti keluar hak cipta, saya akan membuat jurnal internasional. Baru saya akan buat suatu seminar ya. Dalam seminar nanti akan saya lontarkan segala seluk-beluk manfaat dari air tajin. Ternyata selama ini kita sudah tidak tahu ya ada mutiara di antara kita. Luar biasa. Masya Allah. Ibu luar biasa mau membagikan ilmunya kepada orang-orang di sekitar kita, walaupun Masya Allah di mana-mana ibu sangat sibuk sekali ya. Ya, memang itulah sebetulnya. Saya kalau tidak sibuk itu rasanya saya malah jadi aneh. Saya sudah terbiasa bekerja dengan struktur, bekerja dengan timer, dan bekerja yang terus berantai.
itu sejak masa saya aktif begitu. Ini yang luar biasa, air tajin Ya, untuk terapi salah satu terapi untuk menelan ya, gangguan menelan. gangguan menelan bagi orang-orang yang stroke, Ya, orang yang cedera kepala, kanker kepala, kanker leher, kanker paru, paru. trauma bagian leher, gangguan pita suara. Masya Allah. Air tajin itu pantesan orang tua dulu ya. Ya, Orang yang nggak bisa minum susu bayi, iya. dikasih air tajin, ternyata itu luar biasa manfaatnya ya. Saya juga lagi pikir saya mungkin bisa masuk ke arena posyandu balita. Jadi air tajin itu, apalagi kalau dari yang organik ya bahannya ya. Iya. Itu mengandung kalori, protein, karbohidrat, dan vitamin. Jadi sekarang ibu tinggal hanya beberapa detik lagi lah, istilahnya tinggal seberapa langkah lagi. Semoga lancar sampai selesai dan tetap berinovasi. Terima kasih. Luar biasa. Semoga kita sehat. Amin. Dan saya bisa melestarikan warisan leluhur tadi, air tajin, dan ternyata sebegitu Luar biasa. manfaatnya banyak banget. Bahwa perlu diketahui ya, saya sejak lepas COVID tahun 2021 sampai November kemarin penelitian, saya menangani pasien-pasien dengan gangguan menelan 652 kasus. Bagi saya nih, mudah-mudahan nanti yang melihat video ini, yang menonton video ini merupakan tuntunan, merupakan apa ya namanya, pengalaman baru dan mencoba untuk dimanfaatkan. Dan insya Allah setelah hak cipta ini, insya Allah nanti akan launching juga. Terima kasih. Luar biasa sekali kisah dan dedikasi Bunda Katrina. Di usia 76 tahun, beliau masih terus berbagi ilmu, membantu lansia melalui posyandu lansia dan terapi gerak gembira, serta melakukan penelitian yang bermanfaat bagi banyak orang. Semoga penelitian beliau tentang air tajin untuk penderita disfagia segera mendapatkan hak paten atau hak cipta dan bisa membantu lebih banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa semangat seperti ini harus terus didukung? Atau mungkin kalian pernah melihat manfaat terapi gerak gembira dan air tajin dalam kehidupan sehari-hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.